banyak orang itu atau business owner atau siapapun mendambakan mempunyai usaha yang autopilot. Ya, sampai dengan di titik ini saya masih menyampaikan bahwa belum ada usaha yang autopilot sampai dengan titik ini, karena apa yang saya sampaikan ini adalah berdasar dari apa yang sudah saya alami dulu. Tetapi saya tetap harus menuju ke bisnis nanti bisa autopilot. Jadi ini saya buatkan skemanya dulu, tabelnya dulu. Jadi ini materi yang dulu saya dapatkan waktu saya masih kerja ya. Saya masih kerja. Jadi tim itu ya, untuk bisa kita mempunyai bisnis yang autopilot, kita harus mempunyai tim sampai level 6. 1 sampai 6 ya. Ketika kita masih mempunyai tim di level 3 atau di 4 belum bisa. Artinya posisi di level 5 atau level 6 harus kita gantikan dulu. Begitu. Ya. Yang pertama adalah level 0. Ini adalah level tim yang baru, Gen Z atau yang baru pertama kerja. Tidak paham harus berbuat apa atau tidak tahu dan tidak melakukan apapun. Jadi ini anak-anak baru yang baru 1-2 hari kerja. Ya, itu maksudnya di level 0. Level pertama adalah yang naik. Ini adalah tim yang selalu menunggu instruksi dan harus ditanya progresnya. Jadi kudu dikongkon sih. Ya, jadi kudu dikongkon sih, ban dikongkon nembe, dikongkon cuma dijalankan, tidak memberikan report. Ya, gini misalkan Kang Soleh makan, cuma makan toh, nggak minum dia. Kecuali disuruh makan dan minum baru minum. Gitu ya. Ini adalah level 1. Level terendah pertama adalah tim yang selalu menunggu instruksi dan harus ditanya progres. Ini naik satu level adalah tanpa harus disuruh, sudah keep update progress. Jadi sudah tanpa disuruh dia sudah mau tahu kerja apa dan tahu progresnya apa. Jadi ini maksudnya ya di asisten leader ini ada level 0, 1 dan 2 ini asisten leader. Ini kita sudah punya gitu. Tapi tinggal kamu berada di asisten leader yang mana? Apakah di level 0, 1 atau di level 2? Ya, apakah yang harus disuruh dulu baru menjalankan atau sudah punya inisiatif dan sudah punya inisiatif untuk update progress. Ini adalah di asisten leader. Yang kedua adalah di naik desk level ketiga dan keempat. Itu ada di leader ya. Leader ini kalau misalnya di perusahaan adalah di supervisor atau di manager. Ya. Jadi dia level ketiga adalah tanpa disuruh dia sudah mau melakukan sesuatu dan dia keep update. Jadi update terus dan menanyakan feedback atas hasil kerja yang telah dilakukan. Jadi dia tanpa disuruh dia sudah mau melakukan sesuatu dan dia mau, Pak, ini saya kurang apa? Apa yang harus saya perbaiki? Ini kekurangannya apa? Jadi terbuka. Nah, ini adalah leader level 3 atau ini istilahnya leader baru harus seperti ini. Ya, di atas itu ada yang dia sudah bisa melakukan analisa, bahkan dia memberikan usulan apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Jadi misalkan, Pak, saya ada kendala begini. Usulan saya nanti ketika kita berada di sini, kita harus seperti ini. Begitu. Karena apa? Karena kan yang tahu di lapangan ini kan adalah tim. Betul ya? Jadi nggak hanya semeneng-meneng tok. Pokoknya saat proyek itu cuma punya pikiran gimana caranya cepat buka, cepat pulang lah. Itu kan yang repot. Ya, harusnya kan berpikir bahwa oh, saya ada kendala ini. Jangan sampai nanti ketika ada tim lain berada di kota yang sama terjadi kendala yang sama. Maka harus punya inisiatif untuk memberikan usulan supaya ini tidak terjadi lagi. Nah, ini saya rasa juga sudah ada di tempat kita. Leader 1, leader 2 sudah ada. Ya, jadi masih ada yang di leader 2 posisinya, sudah ada yang di leader 1. Nah, ini yang saya belum punya ini. Atau yang di TMI belum punya ini level 5 sama level 6. Jadi level 5 ini istilahnya top management lah ya. Ini yang masih kita gantikan, masih saya gantikan. Ya, jadi bisnis kalau mau autopilot harus punya level 0 sampai level 6. Kenapa level 0 kita harus punya? Karena kita kan harus namanya regenerasi. Kita harus tetap mempunyai orang-orang baru yang masih benar-benar kosong, yang harus kita latih. Ya. Yang kelima ini planning. Jadi dia punya rencana ke depan seperti apa. Organizing. Ini ngatur serangannya seperti apa ini. Kita belum punya ini. Ini leader-leader kalau misalkan kumpul, itu malah pekerjaan nggak efektif. Tapi kalau Irsan sendirian, ini malah semua kerjaan dikerjakan. Tapi nek wong akeh jagongannya sak jam, udut-udutnya setengah jam. Jadi nggak beres. Ya, jadi organisasinya belum ada. Controlling sama evaluasi. Dan evaluasi itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Atau nanti kita juga harus ada tahunan. Nah, ini yang kita belum punya. Jadi leadership yang ini belum punya. Makanya saya masih di titik yang belum ada usaha yang autopilot. Saya nanti akan menyampaikan usaha yang ada yang autopilot kalau saya sudah benar-benar berada di titik itu. Yang keenam ini adalah yang paling tinggi. Jadi visioning, inspiring, transforming. Jadi mempunyai visi yang jelas. Visinya mau seperti apa? Pak, saya mau setiap kecamatan itu ada toko binaan toko mandiri Indonesia. Setiap
kelurahan satu kecamatan minimal ada 5, satu kabupaten ada berapa, satu provinsi ada berapa. Inspiring itu menginspirasi. Jadi bisa menjadi inspirasi banyak teman-temannya. Ya, jadi inspirasi itu mau itu di lingkungan kerja, mau di luar lingkungan kerja ya tetap inspiring begitu. Jadi menjadi inspirasi. Yang terakhir itu ya transforming. Transforming itu apa? Transforming adalah mampu beradaptasi. Jadi ketika nanti kita ternyata misalkan permintaan kita banyak, kita harus seperti apa? Oh satu toko cukup 1 orang. Jadi nanti leader itu bisa backup 2 atau 3 toko, misalnya begitu. Ya, jadi ini yang belum ada. Ini kita bisa mempunyai perusahaan atau bisnis yang autopilot, syaratnya harus ada ini dulu. Kalau nggak ada ini, mustahil kita bisa autopilot.